Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita mendengar kisah para tenaga kerja wanita asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, bertahan dalam kesabaran, di tengah tekanan dan situasi yang jauh dari rumah? Apakah semua majikan di luar sana selalu bersikap semena-mena? Ataukah ada juga kisah yang ternyata menyimpan kejutan dan haru di baliknya? Kisah kali ini mengangkat perjalanan seorang perempuan asal Brebes bernama Nadrah, seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di rumah keluarga Arab bernama Al-Hatib. Mari kita ikuti kisahnya, dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Angin malam gurun menyusup dari celah-celah jendela besar rumah mewah itu. Nadrah, perempuan usia 25 tahun, menyelesaikan pel lantai marmer putih yang dingin. Ia baru 2 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Al-Hatib, di pinggiran kota Riyadh. Majikannya seorang pria parubaya bernama Syekh Umar Al-Hatib. Istrinya baru saja meninggal karena kecelakaan mobil. Sejak itu, suasana rumah berubah sunyi. Anak-anaknya dikirim ke rumah nenek, dan hanya Nadrah serta Syekh Umar yang tinggal di rumah itu. Suatu malam, sekitar pukul 11, suara sepatu kulit terdengar dari lorong panjang. Langkah itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan Nadrah yang sedang membersihkan kaca pintu. Nadrah, suara pria itu berat dan pelan. Iya, Syekh, jawab Nadrah pelan, menunduk sopan. Masuklah ke kamar saya. Ada sesuatu yang ingin saya minta, ucapnya tenang. Nadrah terdiam. Napasnya memburu. Pikirannya kacau. Ia tahu banyak cerita dari teman sesama TKW, tentang majikan yang berlaku buruk, yang memaksa, yang menyentuh tanpa izin. Apakah ia akan mengalami hal itu malam ini? Dengan langkah gemetar, Nadrah mengikuti pria itu. Pintu kayu kamar utama terbuka, menampilkan ruangan luas dengan lampu temaram dan aroma kayu gaharu menyengat. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan beberapa lembar kertas, dupa menyala, dan foto wanita Arab bergaun putih. Itu istri saya, ucap Syekh Umar sambil menatap foto itu. Nadrah mengangguk pelan, masih berdiri di ambang pintu. Duduklah, perintahnya. Ia pun duduk di lantai, menunduk, tak berani menatap. Tolong bacakan ini, ucap Syekh Umar sambil menyerahkan selembar kertas berisi tulisan tangan berbahasa Arab. Apa ini, Syekh? Tanya Nadrah pelan. Puisi. Ia yang menulisnya, saat sakit. Suaranya pecah. Mata pria itu berkaca-kaca. Nadrah mengangguk. Dengan suara lirih dan gemetar, ia mulai membacakan puisi itu. Kata demi kata, bait demi bait, tentang cinta yang tak sempat diucap, tentang rindu yang tak sempat dibalas. Syekh Umar menunduk sepanjang pembacaan. Tak ada suara lain selain gumaman puisi dan isak halus pria itu. Setelah selesai, Nadrah diam. Menunggu. Terima kasih, ucapnya akhirnya. Bolehkah malam besok, kau bacakan satu lagi? Nadrah mengangguk pelan. Jika itu yang Syekh kehendaki. Ia pun berdiri, membungkuk sopan, lalu keluar dari ruangan itu dengan dada masih berdegup. Apa maksud majikannya? Kenapa puisi? Kenapa dirinya? Namun malam itu, tak ada yang terjadi, selain pembacaan puisi. Tapi itulah awal dari sesuatu yang lebih dalam, yang akan membawa Nadrah pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Masih di channel Neng Story. Keesokan harinya, Nadrah menjalani aktivitas seperti biasa. Membersihkan ruang makan, menata kursi, mencuci pakaian, dan memasak untuk Syekh Umar. Sejak malam itu, sikap majikannya sedikit berubah. Ia menjadi lebih pendiam,
namun tatapannya terlihat lebih dalam setiap kali melihat Nadrah. Menjelang malam, tepat seperti sebelumnya, suara ketukan pelan terdengar di dinding dapur. "Nadrah, ke kamar saya sebentar." Suara itu sama tenangnya. Tapi di dada Nadrah, perasaan tak enak kembali muncul. Ia menghapus tangannya yang masih basah karena mencuci piring, lalu berjalan perlahan menuju kamar majikan. Begitu masuk, ruangan itu sudah remang. Dupa gaharu menyala seperti kemarin. Di atas meja kecil, beberapa benda tertata rapi, gunting kecil, benang putih, dan secari kertas baru. "Duduklah. Malam ini aku tidak minta dibacakan puisi," ucap Syekh Umar. Nadrah menunduk. "Lalu, apa yang bisa saya bantu, Syekh?" Pria itu menatapnya sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Potonglah rambutmu. Ambil sedikit, hanya satu ikat kecil saja." Jantung Nadrah berdebar. "Untuk apa, Syekh?" tanyanya, cemas. Ia takut. Apakah ini semacam jimat? Atau tradisi aneh? Namun pria itu menjawab pelan, "Saya akan menyulamnya ke kain doa milik istri saya. Dia ingin sesuatu yang bisa mewakili orang baik yang ia temui. Dan aku memilihmu." Nadrah masih bingung. Tapi karena tak ingin membantah, dan karena sejauh ini pria itu belum pernah berlaku tidak sopan, ia akhirnya membuka kerudungnya perlahan. Dengan tangan gemetar, ia memotong sejumput kecil rambutnya dan menyerahkannya. Syekh Umar menerimanya dengan tangan dua, seolah itu sesuatu yang suci. "Terima kasih," katanya pelan. "Kau tidak tahu berapa besar artinya ini." Malam ketiga, Nadrah kembali dipanggil. Tapi kali ini, ia diminta untuk duduk di sisi tempat tidur. Syekh Umar mengambil selembar surat yang telah dilipat rapi. "Istriku menuliskan surat wasiat sebelum meninggal. Ia memintaku untuk mencari seorang perempuan yang sabar, sederhana, dan memiliki suara yang menenangkan." Nadrah menatapnya. Kaget. "Saya mencarimu, bukan karena kau pembantu, tapi karena hatimu." Perkataan itu membuat Nadrah nyaris tak mampu bicara. Di matanya, bayangan ibu di kampung terlintas. Ia bekerja keras demi ibunya, bukan untuk dihormati atau dikagumi. Tapi sejak malam itu, hati Nadrah mulai bimbang. Apakah ini semua ujian? Atau awal dari perubahan besar dalam hidupnya? Masih di channel Neng Story. Malam keempat, suasana rumah besar itu kembali senyap. Angin dingin gurun menyapu dedaunan kering di halaman luar. Jam menunjukkan pukul 10:15 saat Nadrah kembali dipanggil oleh suara yang sama. "Nadrah!" Ia menghentikan gerakan mengepel dan segera berjalan menuju kamar utama. Kali ini dengan langkah yang lebih ragu dibanding malam sebelumnya. Pintu kamar terbuka. Syekh Umar duduk di lantai. Tidak lagi di kursi atau ranjang seperti sebelumnya. Di hadapannya ada sajadah, dan di atasnya terbuka mushaf Al-Quran. "Maaf jika malam-malam seperti ini terus mengganggumu," katanya sambil tersenyum tipis. Nadrah duduk pelan di hadapannya. "Tidak apa-apa, Syekh. Selama saya masih sanggup membantu." Pria itu menghela napas. Lalu ia menatap mata Nadrah, dan berkata dengan suara berat, "Aku harus jujur padamu malam ini, karena aku tak ingin kau salah sangka." Nadrah terdiam, menahan napas. "Sejak istriku meninggal, aku merasa hidupku kosong. Semua orang pergi. Anak-anakku sendiri lebih senang tinggal bersama ibu mertuaku. Rumah ini jadi kuburan sunyi. Sampai akhirnya, aku menyadari bahwa setiap malam, hanya kau yang masih tetap hadir. Kau bersabar, tidak banyak bicara, dan kau tidak pernah menuntut apa-apa." Ia menunduk. Lalu menambahkan, "Aku mengira kau akan lari, atau menolak, atau bahkan membenciku. Tapi tidak, kau tetap tinggal." Nadrah hanya menunduk. Dalam hatinya, perasaan campur aduk mulai berkecamuk.
Ia hanya gadis desa yang datang untuk bekerja. Tapi kini ia menjadi bagian dari cerita yang tak pernah ia sangka. Sebenarnya selama ini saya takut, Syaif, ucap Nadrah pelan. Saya pikir, Syaikh akan berlaku seperti yang banyak diceritakan teman-teman saya di kamp penampungan dulu. Syaikh Umar tertawa kecil. Mungkin aku pantas dicurigai. Tapi Allah menjadi saksi. Aku tidak berniat menyentuhmu atau menyakitimu. Ia berdiri, mengambil kotak kayu kecil dari rak dekat tempat tidurnya, lalu menyerahkannya pada Nadrah. Ini milik istriku. Sebelum meninggal, dia berkata bahwa jika aku menemukan seorang perempuan yang baik, berikan ini padanya. Nadrah membuka perlahan kotak itu. Di dalamnya ada seuntai kalung emas sederhana dengan gantungan berbentuk bulan sabit bertuliskan huruf Arab, Rahmah. Itu nama dia, ucap Syaikh Umar pelan. Dia ingin kalung itu diberikan kepada perempuan yang menurutku bisa menenangkan luka, seperti dia pernah menenangkan aku. Air mata Nadrah jatuh. Ia menutup kotak itu perlahan. Tak tahu harus berkata apa. Ia bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, ia merasa dihargai lebih dari sekadar pembantu. Namun, di balik ketenangan malam itu, Nadrah tahu sesuatu sedang berubah. Dan perubahan itu akan membawa langkah kakinya lebih jauh dari yang ia duga. Masih di channel Neng Story. 3 hari berlalu sejak malam itu. Nadrah menjalani aktivitas seperti biasa. Namun hatinya kini dipenuhi tanda tanya. Ia menyimpan kalung itu di dalam laci kecil di kamar belakang. Tak berani memakainya. Ia belum bisa memahami sepenuhnya niat dari Syaikh Umar. Apakah benar itu semua penghormatan? Atau isyarat dari sesuatu yang lebih dalam? Pagi hari di hari Jumat, usai membersihkan halaman dan menyiram tanaman, Nadrah dipanggil ke ruang tengah. Di sana, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Syaikh Umar duduk mengenakan jubah putih bersih dan sorban krem melingkar rapi di kepala. Nadrah, duduklah sebentar, ucapnya tenang. Di hadapannya, ada nampan perak dengan 2 cangkir kopi Arab dan sepiring kurma muda. Saya ingin kau menemaniku minum pagi ini. Hanya sebentar, katanya sambil tersenyum. Nadrah ragu-ragu, tapi ia menurut. Duduk bersila di ujung karpet besar. Menunduk. Aku sudah lama berpikir, ucap Syaikh Umar. Kau mungkin tak pernah menyangka, tapi selama ini aku memperhatikan cara kau memperlakukan orang tuaku, rumah ini, bahkan puisi istriku. Semua kau lakukan dengan tulus. Ia mengangkat cangkir kopi dan menyerahkannya langsung ke tangan Nadrah. Sabtu ini, aku mengundang keluargaku makan malam di rumah. Saudara-saudaraku, keponakan, juga imam masjid. Aku ingin kau hadir malam itu, duduk bersama kami, tapi bukan sebagai pelayan. Nadrah terkejut. Maaf, Syaikh? Duduk bersama? Syaikh Umar mengangguk. Aku ingin memperkenalkanmu kepada mereka. Sebagai tamu kehormatan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku telah menemukan seseorang yang menjaga rumah ini lebih baik dari siapapun yang pernah aku kenal. Tangan Nadrah gemetar memegang cangkir. Saya ini hanya pembantu, Syaikh. Saya datang untuk bekerja. Saya tidak pantas duduk bersama keluarga besar Syaikh. Syaikh Umar meletakkan tangannya di dada, lalu berkata, justru karena kau tidak meminta apapun, aku ingin memberi. Dan malam itu, aku akan menyampaikan sesuatu yang penting di hadapan mereka, termasuk dirimu. Nadrah terdiam. Nafasnya berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari Sabtu nanti, tapi hatinya tak bisa membohongi rasa takut yang mulai menyusup. Malam itu, Nadrah sujud lama dalam doanya. Dalam bahasa Jawa yang lirih, ia meminta petunjuk kepada Allah. Jika ini semua ujian, berilah ia kekuatan. Tapi jika ini takdir, bukalah jalannya. Sabtu tinggal 2 hari lagi. Tapi nadinya sudah berdegup seakan waktunya tinggal beberapa detik. Masih di channel Neng Story. Sabtu sore tiba dengan langit yang bersih.
pertanda cuaca akan bersahabat malam ini. Rumah keluarga Al-Hatib tampak lebih hidup dari biasanya. Beberapa pelayan laki-laki yang dipekerjakan khusus hari itu sibuk menata meja panjang dan menyalakan lentera gantung di halaman dalam. Nadrah berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan gamis putih sederhana yang diberikan Syekh Umar semalam. Syal lembut menutupi rambutnya, dan wajahnya tampak gugup, namun bersih dan tenang. Di dada, tergantung kalung berbentuk bulan sabit bertuliskan rahmah. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika malam ini bukan tempatku, tolong selamatkan aku dengan cara MU. Beberapa menit kemudian, salah seorang pelayan laki-laki mengetuk pintu. Syekh Umar meminta Anda hadir ke halaman tengah. Dengan langkah pelan dan tangan yang berkeringat dingin, Nadrah keluar dari kamar menuju halaman. Di sana, duduk belasan tamu pria berjubah putih, beberapa wanita bercadar di sisi lain. Di tengah-tengah mereka, ada satu kursi kosong, berlapis bludru krem dan bantal lembut. Semua orang tampak terdiam saat melihat Nadrah melangkah masuk. Syekh Umar berdiri dan menyambutnya langsung. Silakan duduk di sini, Nadrah, ucapnya sambil menunjuk ke kursi kosong di tengah. Nadrah tak bergerak. Saya tidak pantas di sana, Syekh. Namun pria itu tersenyum. Justru kursi itu dipersiapkan hanya untukmu. Ia pun duduk, perlahan, dengan kepala tertunduk. Hatinya berdebar hebat. Beberapa saat kemudian, Syekh Umar berdiri, menatap semua tamunya. Saudara-saudaraku, izinkan aku menyampaikan sesuatu malam ini. Sesuatu yang sejak kepergian istriku, belum pernah aku rasakan kembali, ketenangan. Semua mata tertuju padanya. Perempuan yang duduk di hadapan kalian ini, datang ke rumahku bukan sebagai tamu, bukan pula keluarga, tapi sebagai pekerja dari negeri jauh. Namanya Nadrah. Tapi dalam 2 bulan terakhir, dia telah menunjukkan sesuatu yang tak bisa aku bayar dengan harta. Seorang keponakan lelaki terlihat berbisik ke ayahnya. Seorang bibi di sudut menatap tajam ke arah Nadrah. Namun Syekh Umar tak terpengaruh. Ia melanjutkan dengan suara mantap. Di rumah ini, aku kehilangan istri, kehilangan anak-anak, dan hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi wanita ini telah menjagaku. Tidak dengan tubuhnya, tapi dengan hatinya. Ia mendekat ke arah Nadrah, lalu berkata dengan suara lebih pelan namun tegas. Karena itu, malam ini aku ingin mengumumkan niatku. Aku akan mengangkat Nadrah sebagai bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku, jika dia berkenan. Sontak suasana menjadi tegang. Beberapa tamu saling pandang. Beberapa mencibir. Yang lain diam menunduk. Nadrah membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Ucapan itu terdengar seperti mimpi yang ganjil. Tidak masuk akal. Syekh, suara Nadrah akhirnya keluar, pelan dan gemetar. Saya ini orang biasa. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak layak. Syekh Umar menunduk dan menjawab. Karena kau merasa tidak layak, maka kau pantas. Malam itu menjadi malam yang penuh bisik, tatapan, dan tanya. Tapi bagi Nadrah, satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Masih di channel Neng Story. Setelah tamu-tamu berpamitan, malam itu rumah kembali sunyi. Nadrah duduk sendirian di kamar belakang. Tangannya memegang kalung rahmah, sementara pikirannya melayang ke banyak tempat. Ke ibunya di kampung, ke sawah kecil peninggalan bapaknya, hingga ke kenangan pahit saat pertama kali menginjak tanah Arab dengan rasa takut. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu pelan. Bukan pelayan, bukan juga suara berat Syekh Umar. Tapi suara lembut seorang wanita tua. Nadrah, boleh saya masuk? Nadrah bangkit cepat. Silakan, Siti. Wanita itu adalah Ummu Khalid, adik perempuan almarhumah istri Syekh Umar. Ia mengenakan abaya hitam. Wajahnya keriput namun sorot matanya bersih dan bijaksana.
Ia duduk di tepi ranjang dan langsung membuka pembicaraan. Aku tahu malam ini berat untukmu. Tapi percayalah, semua ini sudah ditulis jauh sebelum kau hadir di rumah ini. Nadrah hanya menunduk. Saya takut. Siti, saya bukan perempuan terhormat. Saya hanya orang kampung yang ingin menghidupi ibu saya. Ummu Khalid tersenyum lembut. Ia membuka tas kain kecil dan mengeluarkan sepucuk surat lusuh. Ini surat terakhir Rahmah sebelum wafat. Ia menitipkannya padaku, dan berpesan hanya boleh diberikan jika Umar sudah mengumumkan keinginannya padamu. Nadrah membuka surat itu perlahan. Tulisan Arab rapi mengisi halaman kecil kertas berwarna gading. Ia membaca dalam hati. Jika kau membaca surat ini, berarti suamiku, Umar, telah menemukan perempuan yang cukup sabar untuk tetap tinggal dalam sepi dan cukup kuat untuk tidak meninggalkan rumah ini. Kepadamu, wahai saudariku, aku berterima kasih. Ketika aku tahu hidupku tak lama, aku hanya bisa berdoa agar Allah mengirimkan penjaga baru untuk rumah ini. Bukan pelayan, tapi cahaya yang menjaga Umar, anak-anak kami, dan warisan cinta kami. Jika Umar memilihmu, itu karena Allah memilihmu lebih dulu. Air mata Nadrah jatuh tanpa suara. Surat itu bukan sekadar tulisan, tapi pelukan dari perempuan yang tak pernah ia temui, tapi seolah mengenalnya begitu dalam. Siti. Suara Nadrah parau. Kenapa saya? Bukankah Syekh Umar bisa memilih perempuan dari keluarga terhormat? Ummu Khalid menggenggam tangannya. Karena Rahmah tahu yang dibutuhkan bukan darah bangsawan, tapi hati yang bersih. Dan aku percaya, hatimu sudah terbukti. Malam itu, Nadrah bersujud lama sekali. Bukan karena bahagia, bukan pula karena bangga, tapi karena bingung, takut, dan tak ingin keputusan besarnya salah. Esok pagi, ia akan menjawab permintaan Syekh Umar. Jawaban yang tak hanya akan mengubah nasibnya, tapi juga nama keluarganya. Masih di channel Neng Story. Pagi itu, mentari menyembul perlahan di balik tembok tinggi rumah Al-Hatib. Burung merpati beterbangan di halaman, seakan membawa kabar dari langit. Nadrah berdiri di taman kecil dekat kolam air mancur, mengenakan gamis polos warna hijau zaitun. Matanya masih sembab. Namun langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Tak lama, Syekh Umar keluar dari ruang tamu. Ia mendekat dengan wajah tenang namun penuh harap. Nadrah, suaranya pelan. Aku tidak akan mendesak. Apapun jawabanmu, aku akan menerimanya. Nadrah menarik napas panjang, lalu menatap pria itu dengan mata jernih. Syekh, saya datang ke rumah ini untuk bekerja. Bukan untuk dicintai. Tapi selama saya di sini, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari laki-laki lain. Ketulusan, penghormatan, dan rasa kehilangan yang jujur. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Saya tidak berpendidikan tinggi, tidak bisa memberi kemewahan, bahkan tak tahu bagaimana cara menjadi istri seorang tokoh sepertimu. Tapi jika memang Syekh percaya saya bisa menjaga, bukan menggantikan, maka saya menerima. Syekh Umar tersenyum. Matanya memerah. Ia tidak berkata apa-apa selain kalimat. Alhamdulillah jazakillah khair, Nadrah. 2 pekan kemudian, pernikahan sederhana digelar di dalam rumah. Hanya keluarga terdekat yang hadir. Nadrah duduk di sisi imam, mengenakan gaun putih bersih dengan kalung Rahmah masih tergantung di leher. Ia mengucap ijab kabul dengan suara pelan namun mantap. Yang membuat semua tamu terharu adalah ketika Syekh Umar, setelah akad, berdiri dan mengangkat secarik surat di hadapan semua yang hadir. Sebagai penghormatan untuk istriku yang telah wafat, dan istri baruku yang telah menggantikan kesunyian dengan kesabaran, aku menyatakan bahwa seluruh rumah ini, beserta 2 toko kain warisan keluarga, akan dialihkan atas nama Nadrah binti Suparjo. Gumaman kaget terdengar. Nadrah menunduk. Matanya membesar, tubuhnya lemas. Syekh, saya tidak bisa menerimanya, saya bukan orang yang layak.
Namun Umar menggenggam tangannya dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Rahmah pernah berkata padaku, jika kau temukan perempuan yang menjaga hatimu tanpa meminta apapun, berikan padanya segalanya yang pernah menjagaku. Dan kini, aku hanya menepati janjiku." 3 bulan setelah hari itu, Nadrah memulai kelas kecil mengajar mengaji untuk anak-anak pekerja migran di Riyadh. Di rumah megah yang dulu hanya dihuni kesunyian, kini terdengar lantunan doa dan suara anak-anak menghafal ayat suci. Ia tidak meminta dipanggil Madam atau Sayyidah. "Cukup, Bu Nadrah," begitu mereka menyapanya. Dari seorang pembantu yang rela menuruti permintaan majikannya karena takut menjadi istri yang dihormati dan dipercaya menjaga warisan cinta. Dan semua itu dimulai dari selembar puisi dan secuil kesabaran. Tamat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran, ketulusan, dan doa yang tak henti-henti bisa membuka pintu kebaikan yang tak disangka-sangka. Seorang manusia, sekecil apapun perannya, bisa menjadi pembawa cahaya dalam hidup orang lain, asalkan ia tetap berpegang pada kejujuran, niat yang baik, dan tawakal kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 23, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Cerita ini adalah fiksi belaka. Semua nama tokoh, tempat, dan peristiwa hanya hasil imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata. Namun disusun seolah-olah nyata agar bisa menyentuh hati dan diambil pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati dan membawa pesan yang baik, jangan lupa like, tulis komentarmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.